Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mempelai datang, songsonglah dia. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan kendor penantianmu. Inilah sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, hidup adalah sebuah penantian panjang terhadap keselamatan kekal. Itulah prinsip orang beriman. Waktu kemudian bagi orang beriman adalah bentangan luas kesempatan untuk tidak sedikit pun kendor dalam menantikan saat itu, yakni saat Tuhan melawat. Orang yang tidak beriman memiliki prinsip yang berbeda, yakni hidup hanya sekali. Jangan dilewatkan kesempatan. Istilah gaulnya juga sama, jangan kasih kendor. Kita pun bisa memiliki prinsip yang sama, yaitu jangan kasih kendor dalam penantian terhadap kedatangan Tuhan, karena hidup tidak selesai di atas dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Tuhan melalui firman-Nya meminta kita untuk hidup bijaksana dalam menata dan menjalani hidup di dunia ini. Bijaksana sederhananya adalah tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Jika hidup adalah penantian panjang terhadap keselamatan, maka kita perlu bijaksana untuk membedakan mana yang baik, yang akan menghantar kita masuk keselamatan, dan mana yang tidak baik, yang tidak menyelamatkan. Keselamatan hanya akan dialami oleh orang-orang bijaksana yang tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kitab Kebijaksanaan menegaskan bahwa kebijaksanaan selalu menanti di muka pintu dan ia akan segera mendapatkan orang yang mau memandangnya dan mencarinya. Kebijaksanaan diartikan sebagai pengetahuan sempurna yang akan menuntun orang kepada keselamatan. Kita diminta untuk selalu mencari pengetahuan yang sempurna itu. Orang yang bijaksana diumpamakan Yesus dalam Injil hari ini dengan 5 gadis yang bijaksana yang sedang menantikan mempelai itu datang. Yesus melalui perumpamaan ini mau menggambarkan penantian umat manusia akan keselamatan sebagai pesta perjamuan nikah yang akan dibawa oleh mempelai keselamatan, yaitu Kristus sendiri. 5 gadis bijaksana adalah mereka atau orang-orang yang tidak kendor menantikan kedatangan Tuhan. Maka seluruh hidup mereka diarahkan
pada suatu persiapan yang tak kunjung kendor. Persiapan itu adalah mereka yang tak pernah melihat ada kesempatan yang kosong dalam hidup selama penantian itu. Persiapan itu adalah minyak kehidupan yang bijaksana yang akan membuat kehidupan itu tampak ketika Tuhan datang. Mereka tidak pernah kasih kendor penantian itu. Sementara 5 gadis yang bodoh atau yang tidak bijaksana adalah mereka yang selalu melihat ada waktu kosong, ada waktu luang antara kedatangan mempelai dan saat yang sekarang mereka jalani. Sehingga mereka menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal di luar penantian itu. Saudara-saudariku terkasih, berprinsiplah seperti gadis-gadis bijaksana yang tak pernah melihat waktu luang untuk tidak berbuat baik. Minyak dan pelita adalah simbol tak pernah kendornya kebaikan-kebaikan yang harus mereka lakukan agar ketika hari Tuhan mendatangi mereka, mereka didapati dalam keadaan siap sedia. Karena bagi mereka, kebaikan itu adalah identitas dasar keselamatan. Ketika Tuhan datang, kita tidak bisa memakai identitas orang lain untuk keselamatan. Tuhan tetap akan meminta pertanggungjawaban pribadi atas hidup yang kita jalani, bukan yang dijalani oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, oleh suami dan istri kita. Semoga Tuhan menguatkan kita agar kita tidak pernah kendor melakukan hal yang baik sebagai persiapan kita menantikan kedatangan mempelai keselamatan, yaitu Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita semua.